channel saya yaitu Ibrahim Zidan. Kali ini bahagiaku melambung tinggi sampai ke angkasa karena bisa mengunjungi Pulau Bali untuk kedua kalinya. Di sini saya akan berbagi informasi kepada kalian tentang destinasi wisata Tanah Lot. Sebelum masuk ke kawasan pura, tepat setelah kita memasuki pintu masuk wisata Tanah Lot, ini terdapat berbagai macam jualan mulai dari pakaian, aksesoris, hiasan, lukisan, dan lainnya yang identik dengan Pulau Bali yang dapat Anda borong untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Tanah Lot adalah salah satu destinasi wisata wajib bagi wisatawan yang mengunjungi Bali. Tidak lengkap rasanya bila ke Bali tapi tidak mengunjungi Tanah Lot. Tanah Lot berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Tabanan ke arah barat. Tepatnya berada di Jalan Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Wisatawan lokal hingga mancanegara mengakui keindahan tempat ini. Orang akan dengan mudah mengingat ciri khas dari Tanah Lot yang memiliki pura di atas batu karang. Besar karang seperti menentang lautan ini semakin mempesona ketika terkena deburan ombak pantai. Selain itu, Tanah Lot terkenal akan gua suci yang dipercayai dihuni oleh beberapa ular suci. Ular suci diketahui adalah ular laut yang memiliki kulit berwarna belang hitam putih. Dari sekian banyak wisatawan yang mengunjungi Pura Tanah Lot, nampaknya masih sedikit dari mereka yang tahu bagaimana sejarah dan mitos yang ada di Pura Tanah Lot, Tabanan, Bali ini. Secara bahasa, Tanah Lot terdiri dari kata tanah yang memiliki arti daratan dan lot yang maknanya adalah laut. Maka apabila digabungkan Tanah Lot artinya daratan yang mengapung di atas lautan. Masyarakat Bali meyakini bahwa Pura Tanah Lot telah dibangun oleh seorang Brahmana yang bernama Dang Hyang Nirata. Dan Yang Nirata pada mulanya mengembara di Pulau Jawa. Kemudian ia berpindah ke Pulau Bali. Pada abad ke-16, ia berhasil memperkuat keyakinan ajaran agama Hindu pada mayoritas penduduk Bali. Namun, saat ia menjalankan misi ini, Pendesa Beraban menaruh rasa iri pada Dahyang Nirata dan ingin segera mengusirnya dari tempat ia bermeditasi. Pendesa Beraban benar-benar mengusir Dahyang Nirata. Dahyang Nirata pun marah, lalu ia mengeluarkan kekuatan ilmu kesaktiannya untuk memindahkan sebuah batu besar bongkahan. Batu besar tersebut ia pindahkan hampir di tengah-tengah pantai. Di sana ia melakukan meditasi. Setelah bongkahan batu besar itu berhasil dipindahkan, kemudian dibangun sebuah pura yang kemudian dijaga oleh makhluk penjaga pura yang diciptakan oleh Dahyang Nirata dari selendang miliknya. Selendang itu berubah menjadi seekor ular laut yang oleh masyarakat setempat biasanya disebut Lipi Poleng, yang artinya ular hitam putih. Sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat ular yang dianggap suci oleh masyarakat setempat. Kalian beruntung jika dapat melihat langsung ular laut suci itu. Ular suci itu memiliki ekor yang berbentuk pipih seperti ikan, memiliki warna dominan hitam dengan belang kuning. Ular tersebut dipercayai oleh masyarakat setempat dapat menjaga pura, menjauhkan pura dari ancaman tangan jahil manusia, dan melindungi dari ancaman kerusakan atau kejahatan. Tanah Lot tentunya terkenal dengan bangunan puranya yang
unik. Terdapat banyak pura yang bisa dikunjungi selain Pura Luhur dan Pura Batu Bolong. Pura satu dengan yang lainnya bisa kalian jangkau dengan berjalan kaki. Kalian bisa dengan mudah mengeksplor satu persatu pura suci umat agama Hindu ini, seperti Pura Enjung Galuh, Pura Jeru Kandang, Pura Batu Mejan, atau bisa juga disebut Pura Beji, dan Pura Penataran, serta Pura Penyawangan maupun Pura Pekedungan. Di antara daya tarik yang dimiliki Tanah Lot yang paling menonjol adalah uniknya bentuk arsitektur pura serta lokasi berdirinya pura. Pura berdiri di tempat yang sangat tidak lazim, di atas batu karang besar. Namun, pada saat air laut mengalami pasang, maka jalan menuju pura dari bibir pantai akan tertutupi oleh air laut. Selain itu, deburan ombak yang cukup kencang konsisten menerpa batu-batu karang di sekitarnya. Di tepian pantai terdapat beberapa gua-gua kecil. Di dalam gua tersebut tinggallah puluhan ular yang dianggap suci oleh masyarakat Bali. Selain memiliki pesona alam yang begitu indah, Tanah Lot juga ramai dikunjungi pada saat upacara keagamaan. Mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu. Upacara keagamaan mereka dilakukan di Tanah Lot dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di Tanah Lot, tempat ibadah terdiri dari 5 bangunan pura dengan 3 bangunan candi yang terkenal. Berada di bagian utara yang digunakan untuk menyembah Dang Hyang Nirata. Ketiga bangunan candi tersebut adalah Candi Batu Bolong, Candi Batu Mejan, dan Candi Enjung Galuh Bait. Untuk dapat membedakan status candi di Tanah Lot, maka dapat diketahui dari sejarah candi, fungsi candi, dan urutan pemuja candi pada saat upacara diadakan. Tanah Lot terkenal dengan pemandangannya yang indah. Bila cuaca baik, kita dapat melihat matahari tenggelam yang sangat indah ketika sang surya tenggelam di kaki cakrawala. Sungguh pemandangan yang dapat membuat mata tak berkedip sejenak.